Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrina Melia Ramadhani dari kelas 10 KBC nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembagian kekuasaan negara, kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa sih itu negara. Negara adalah organisasi tertinggi dalam kelompok masyarakat yang bersatu dalam suatu wilayah dan mempunyai pemerintahan berdaulat. Berdirinya suatu negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur negara konstitutif dan unsur negara deklaratif. Unsur negara konstitutif adalah unsur negara yang mutlak, yaitu berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Yang kedua adalah unsur negara deklaratif, merupakan unsur negara berupa pengakuan dari negara lain terhadap negara kita baik secara de facto dan de jure. Terbentuknya suatu negara juga berdasarkan teori. Adapun teori terbentuknya negara yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, dan teori kekuasaan. Teori ketuhanan adalah teori yang mengatakan bahwa negara dibentuk oleh Tuhan. Teori perjanjian masyarakat adalah di mana suatu negara dibentuk oleh keinginan rakyat. Yang ketiga, teori kekuasaan, yaitu negara yang terbentuk karena suatu kelompok yang lebih menguasai suatu wilayah sehingga dibentuk suatu negara. Yang terakhir adalah teori hukum alam. Setelah kita belajar sedikit tentang negara, selanjutnya kita akan membahas pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh masyarakat, rakyat, dan warga negaranya untuk mencapai suatu kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan di negara tersebut. Kekuasaan negara di Indonesia dipegang oleh rakyat, yang dijalankan oleh pemerintah sebagai representatif rakyat. Ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan negara Indonesia yang berada di tangan rakyat membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap negara pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan negara Indonesia terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibutuhkan alat untuk mewujudkannya. Alat untuk mewujudkan tujuan negara adalah pemerintah. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya untuk mencapai satu tujuan di negara tersebut. Terdapat dua pendapat tentang pembagian kekuasaan negara, yaitu menurut John Locke dan Montesquieu. Kekuasaan menurut John Locke dibedakan menjadi tiga, yaitu kekuasaan negara legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan negara legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk sebuah undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dasar. Yang terakhir adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu terdiri dari tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk sebuah undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan suatu undang-undang. Dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan atau mengadili suatu undang-undang. Pembagian kekuasaan itu dimaksud untuk menghindari sistem otoriter, yaitu berkuasa sendiri atau sewenang-wenang. Pembagian kekuasaan sendiri adalah kekuasaan negara dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan dan di antara bagian-bagian itu diberikan koordinasi atau kerjasama. Pembagian kekuasaan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara yang dilaksanakan oleh Presiden dan ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR dan ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD NRI 1945 dan terdapat keterlibatan Presiden dalam membuat undang-undang yang ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 UUD NRI 1945. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan, atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan ditegaskan dalam Pasal 23E Ayat 1 UUD NRI 1945. Yang keenam adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 23D UUD NRI 1945. Pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan pemerintah pusat dan daerah terdiri dari 3 asas. Pertama, asas desentralisasi. Kedua, asas dekonsentrasi. Dan ketiga, tugas pembentuan. Dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Selanjutnya kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan dan kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, tepatnya tugas Presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut. Tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau yang biasa kita sebut dengan LPNK, yang dahulu namanya adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu
yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Adapun contoh dari LPNK ini adalah 1. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Badan Informasi Geospasial BIG, Badan Intelijen Negara atau BIN, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Sistem nilai sendiri adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Yang kedua adalah implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual bermakna Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan falsafah negara. Nilai inilah yang tidak ada dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Dimensi kultural dan institusional dapat digambarkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan atau fairness yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintah yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir, kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Pengkajian Pancasila secara filosofis diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pengakuan adanya causa prima pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama. Keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Selanjutnya adalah nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Selanjutnya adalah nilai sila persatuan Indonesia, yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Dan kelima adalah menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Yang keempat adalah nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu hakikat sila ini adalah demokrasi. Permusyawaratan dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Yang terakhir adalah nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan,
Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.